Sejarah kitab Sahih Bukhari. Baik, berikutnya yaitu acara lain-lain. Ya, berikutnya lain jadi acara nyantai. Acara nyantai, bukannya acara nyate tapi nyantai. Baik, karena mungkin ada paparan dari teman-teman dari Forkrim yang informasinya tadi malam rapat sampai jam 12. Luar biasa semangatnya anak-anak muda ya. Kemarin juga kajian kedua untuk pengajian remaja, kebetulan bertempat di Masjid Al-Qamar. Yang saat itu ya alhamdulillah yang hadir juga lebih banyak dari kajian yang pertama. Semoga nanti yang ketiga untuk bulan depan juga akan lebih banyak lagi, insyaallah. Tempatnya belum tahu, nanti diinformasikan oleh beliau. Baik. Jadi untuk acara lain-lain, yang pertama saya berikan waktu kepada teman-teman dari Forkrim. Monggo Pak Ketua atau yang lain. Atau ini pembinanya juga, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah pada malam hari ini. Alhamdulillah bisa bertemu bersama dalam rangka koordinasi Forum Komunikasi Umat Islam Mojosongo. Salawat salam kita aturkan pada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja nih bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan yang lalu kita sudah mensepakati apa yang akan menjadi program kita bersama. Jadi program ini bukan hanya program dari Forkrim, akan tetapi ini adalah program bersama Forkrim dan FKUIM. Sehingga kurang lebih kemarin ada program yang pertama adalah kajian remaja, kemudian yang kedua adalah berkaitan untuk pendidikan, maka kita ada silaturahim dan manajemen TPA. Kemudian yang ketiga itu ada Mojosongo berkisah, jadi untuk mengumpulkan semua anak-anak TPA untuk memberikan semangat. Kemudian nanti ada tablik akbar, yang tablik akbar kita harapkan kita gaungkan syiar Islam ini di Mojosongo. Kemudian yang terakhir adalah Mojosongo Islamic Festival sebagai miladnya FKWM. Mungkin besok yang keberapa Pak? 25 ataupun MIF yang ke-5. Jadi alhamdulillah bapak-bapak sekalian, sebelum kita menyampaikan, nah ini saya tadi sedikit kepikiran, nah ini perlu kita sampaikan di awal sedikit ayat di dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 85 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Barang siapa memberikan syafaat yang baik, niscaya dia akan memperoleh pahala darinya. Syafaat, jadi di sini bukan syafaat Rasulullah besok, tapi syafaat itu adalah pemberian atau mencarikan pertolongan ya. Jadi syafaat itu adalah mencarikan pertolongan. Seperti bagaimana Rasulullah besok ketika memberikan syafaat adalah Rasulullah mencarikan bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah akan mendapatkan pahala. Jadi ketika kita akan ada suatu kebaikan, kita tidak bisa membantu, kemudian kita mencarikan bantuan yang kita mengetahui di sana bisa mendapatkan bantuan, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala ataupun senilai dengan apa yang orang itu memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ya, di sini ngapunten kita sampaikan karena seperti yang kita ketahui, kita sampaikan bahwasanya kalau MIF yang kemarin itu kita menghabiskan dana kurang lebih 21 juta rupiah lebih, maka itu baru satu program. Sedangkan di tahun
apa bahasanya nggih di Forkrim ini untuk kepengurusan tahun 2024-2025 kita bersama mensepakati ada tadi berapa kegiatan? 4 atau 5 nggih? 5. Jadi ada kegiatan remaja, kemudian juga ada untuk guru TPA, kemudian juga ada untuk anak-anak TPA-nya, kemudian juga untuk bapak-bapak, dan semua itu ada tablik akbar, dan ditutup dengan adanya lomba-lomba anak di MIF, itu ada lomba anak. Kemudian hari malam berikutnya itu adalah ada sarasehan seperti tahun sebelumnya, kemudian ditutup dengan jalan sehat Semojo Songo. Maka daripada itu kami sampaikan di sini ayat di sini bahwasanya kami sudah membuat anggaran, dan anggaran ini cukup luar biasa. Bahasanya kalau anak-anak dari teman-teman dari Forkrim sendiri tidak bisa, bahasanya kalau urunan juga mungkin belum bisa, ataupun kalau yang bapak-bapak di sini mungkin katakanlah dikenai 1 juta pun dananya belum cukup. Maka daripada itu kami mohon bantuan kepada bapak-bapak. Nanti apa yang ada di sini monggo bisa disepakati, ataupun mungkin ada perubahan monggo bisa diinikan bersama-sama, bisa dikoreksi dan lain sebagainya. Kemudian harapan kita berkaitan untuk penggalangan dana, monggo nanti kita ke masjid-masjid. Selain itu kami mohon bantuannya bapak-bapak, saya kira lebih mengetahui lingkungan masjidnya ataupun punya kenalan pengusaha atau seperti apa, sehingga kita bisa memasukkan proposal ke dalamnya. Entah nanti dari Karang Taruna, dari remaja, Karang Taruna kan juga pemuda nggih, jadi ngapunten karena nggih. Jadi dari Forkrim yang maju ataupun monggo bapak-bapak, karena biasanya orang Indonesia itu kalau nggak kenal nggak mungkin akan ngasih. Ya sudah, ini saya bawakan, saya kasihkan, nanti biar dikasih. Jadi ini sebagai pengantar apa yang nanti akan disampaikan. Jadi di sini kami sampaikan bahwasanya secara total kurang lebih kita menganggarkan untuk 1 periode kepengurusan di Forkrim itu untuk kegiatan kita bersama kurang lebih di angka 50.400.000 sekian. Itu nanti monggo kita bersama-sama diskusikan di sini kira-kira kurangnya apa, dan mungkin nanti monggo bisa mendaftarkan masing-masing. Oh, ini yang bisa dianukan bapak, ini nomor kontaknya ini. Insya Allah nanti penggalangan dana kita terus menerus setiap bulan sampai akhir periode. Jadi misalnya kegiatan terdekat itu adalah guru untuk silaturahim guru TPA Semojo Songo dan juga manajemen TPA. Kemudian nanti disusul berikutnya. Saya kira untuk secara detailnya ini nanti akan disampaikan oleh Ketua Forkrim. Di sini kami kemarin beberapa pertemuan bersama dengan teman-teman Forkrim, ya termasuk alhamdulillah tadi malam di Masjid Baitus Salam. Alhamdulillah koordinasi sampai jam 11:30 untuk mengefikskan ini agar ini bisa segera disepakati bapak-bapak dan kita bisa penggalangan dana bersama-sama. Demikian sementara di awal ini kami memberikan pengantar untuk teman-teman dari Forkrim untuk bisa menyampaikan programnya, dan juga yang penting adalah di sini adalah anggarannya. Begitu, monggo kepada Mas Hisham kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua FKUIM Ustadz Tri Haryono, yang saya hormati semua jamaah dan takmir-takmir masjid Semojo Songo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang sangat banyak sekali. Salah satunya pada malam hari ini
kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul, bersilaturahmi, kemudian mempelajari Al-Quran, dan insya Allah kita akan membahas untuk perjuangan dakwah kita di Mojosongo ini. Baik, langsung saja meneruskan yang sudah disampaikan oleh pembina Forkrim Ustadz Agus Trianto. Alhamdulillah kemarin malam panitia atau pengurus Forkrim mengadakan rapat untuk membuat proposal kegiatan Forum Komunikasi Remaja Islam Mojosongo di periode ini tahun 2024-2025. Mungkin bisa saya share di grup nggih. Sampun kula share teng grup FKWM. Jadi proposal kegiatan Forkrim yang meliputi 5 proker sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama adalah kajian remaja per bulan yang kemarin sudah terlaksana 2 kali. Pertama di Masjid Rohimatul Umi, kemudian yang kedua di masjid ini, Masjid Al-Qomar. Untuk besok insya Allah di Masjid Amar Ma'ruf, insya Allah. Dan ini akan terus berjalan setiap bulannya sampai bulan Januari tahun 2025. Kemudian untuk proposal daripada kegiatan ini yaitu kajian remaja, untuk kebutuhan daripada dananya itu kurang lebih membutuhkan dana 1.115.000. Untuk perinciannya bisa dibuka di file yang sudah saya kirimkan di grup atau bisa dilihat di screen ini. Mungkin bisa ditampilkan Ustaz? Yang total daripada kajian remaja Ustaz, totalnya bawah. Bawah. Oh nggih, Kak. Oh nggih. Kajian remaja nggih. Yang terakhir untuk totalnya saya ulangi nggih, ada sedikit kesalahan. Untuk kajian remaja dari bulan Oktober besok insya Allah sampai Januari tahun 2024, untuk nominal dari kebutuhannya yaitu kurang lebih 3.120.000. Untuk perinciannya bisa dilihat di file nggih. Yang pertama kebutuhan untuk sekretariat, kemudian publikasi undangan, kemudian snack pembicara, bingkisan narasumber, dan lainnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu silaturahmi guru TPA dan manajemen TPA yang insya Allah akan kita laksanakan di bulan November tahun 2024. Untuk total yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah kurang lebih 5.914.000. 5.914.000. Nggih. Ke bawah. Nih, 5.914.000. Untuk perinciannya bisa dilihat daripada proposal yang sudah kita bikinkan. Di sana ada konsumsi, kemudian ada perlengkapan, kemudian ada publikasi dan dokumentasi. Ada si acara juga dan kesekretariatan.
niku untuk silaturahmi guru TPA dan manajemen TPA di bulan November tahun 2024. Kemudian untuk selanjutnya yaitu rencana anggaran biaya untuk kegiatan Mojo Songo Berkisah yang insya Allah akan kita laksanakan pada bulan Desember tahun 2024. Untuk dana yang diperlukan untuk kegiatan ini totalnya yaitu Rp6.864.000. Untuk perinciannya dari sekretariat, kemudian si acara, si konsumsi, perlengkapan, kemudian publikasi dan dokumentasi. Kemudian selanjutnya yaitu rencana anggaran biaya takblik akbar untuk semua kalangan nantinya insya Allah kita laksanakan di bulan Februari tahun 2025. Untuk total biaya di kegiatan takbir akbar ini yaitu 8.414.000. Untuk perinciannya bisa dilihat juga di proposalnya. Rp8.414.000. Kemudian untuk yang terakhir daripada rencana anggaran biaya yaitu kegiatan MIF Mojo Songo Islamic Festival yang insya Allah kita laksanakan pada bulan Mei tahun 2025. Untuk anggaran yang kita butuhkan untuk kegiatan ini yaitu dengan total 26.174.500. Untuk perinciannya bisa dilihat di proposalnya mulai dari sekretariat, si acara, si konsumsi, perlengkapan, publikasi dan dokumentasi. Mungkin ini yang paling banyak nggih, yaitu di MIF-nya ini karena kegiatannya beruntun misalnya. Ada lomba, kemudian ada jalan sehat dan sarasehan. Kemudian untuk rencana anggaran biaya total untuk semua kegiatan untuk semuanya mulai dari kajian remaja, kemudian manajemen TPA, Mojo Songo Berkisah, takbir akbar dan MIF itu dengan total yang sudah disampaikan oleh pembina kami yaitu Ustaz Agus tadi 50.486.500. Dan memberitahukan kepada jamaah nggih untuk kas for krim saat ini itu kurang lebih 1 juta. 1 juta. Alhamdulillah mboten min niki. Masih plus 1 juta alhamdulillah. Nggih. Baik, demikian daripada proposal yang sudah kita anggarkan daripada dananya nggih. Untuk nanti di proposal yang lebih lengkap insya Allah akan kita perbaiki lagi. Jadi ini kita utamakan untuk dananya dulu. Jadi kita sudah mengetahui kebutuhan kita untuk program Forkrim dan FQIM 1 tahun ini. Itu programnya sudah ada, anggarannya sudah ada, totalnya sudah ada. Mantan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan dari Forkrim. Saya kembalikan kepada FKUIN. Ngapunten, monggo Bapak kiranya berkaitan ini kita minta sumbangsih dari bapak-bapak sekalian
termasuk bagaimana cara kita penggalangan dana ataupun hal-hal yang lainnya agar semua ini bisa terlaksana. Ya, insya Allah tetap akan kita laksanakan dengan kondisi seperti apapun, akan tetap kita lakukan walaupun mungkin anggaran dananya belum sampai maksudnya kan ini kita kan juga termasuk total peserta dan sebagainya juga lumayan. Jadi monggo nanti ketika memang kondisinya insya Allah akan tetap kita laksanakan dengan kondisi yang seperti apapun. Tapi ini monggo sumbangsihnya agar semuanya ini bisa berjalan. Dan kami sedikit informasikan dari seksi kaderisasi, mungkin ada sebagian bapak-bapak yang sudah didata. Jadi untuk saat ini kita juga baru ada program untuk pendataan semua masjid, termasuk nanti nomor HP dan juga ada TPA-nya tidak, ada remaja atau tidak, sehingga nanti harapan kita semua data itu bisa kita gunakan untuk melangkah ke depan dari FKUM akan melangkah kegiatan apa berdasarkan database yang ada seperti itu. Jadi insya Allah ini masih dalam proses untuk kedepannya seperti itu. Monggo dari bapak-bapak bisa memberikan masukan ataupun hal yang lainnya. Monggo. Monggo bapak-bapak. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mungkin saya menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Forkrim. Pertama, terkait dengan tadi anggaran, saya rasa tidak ada masalah dengan angka seperti itu. Kalau misalnya kegiatannya memang seperti yang disampaikan bermanfaat, itu juga bagus. Cuma di sini saya menambahkan, pertama terkait dengan proposal, silakan dilanjutkan dan bisa dimasukkan ke takmir masjid. Kalau Masjid Muhajirin, insyaallah selagi itu bermanfaat, insyaallah siap membantu takmirnya, saya rasa insyaallah, sehingga silakan dibuat kemudian dimasukkan. Cuma kalau ke Masjid Muhajirin, usahakan ketemu langsung ke pengurusnya, karena dulu beberapa kali itu nampaknya tidak ke pengurus sehingga nggak sampai, mungkin belum bisa menanggapi. Karena kalau di Masjid Muhajirin pengurusnya insya Allah sekarang yang diurusi oleh pemuda-pemuda, termasuk beliau salah satunya pengurus utamanya, dan insya Allah beliau sangat mendukung. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau saya melihat program-program seperti ini itu memang sudah ada dan sudah banyak, sehingga saya menyarankan silakan coba melihat beberapa lembaga yang itu melaksanakan program yang sama dan mereka punya sumber dana yang besar. Misalnya kalau di Solo Raya ada LKG yang fokus untuk pembinaan Ustadz-Ustazah TPQ, silakan coba dihubungi, nanti bisa bekerja sama. Ustadznya mungkin bisa dari sana. Kalau mereka tidak butuh uang untuk misalnya transport dan sebagainya, mereka tidak butuh, dan bahkan mereka punya pengajar-pengajar yang sudah expert, mereka punya sumber daya manusia, keuangan juga ada, sehingga bisa ke sana. Selain itu kalau di Mojosongo di Baitur Rahmah ada salah satu namanya Yayasan Remaja Islam Surakarta, mungkin Pak Anda juga tahu ya, kegiatan rutinnya yang di setiap hari Ahad. Saya termasuk pengurusnya dulu sebenarnya, sekarang kurang aktif. Mereka juga punya keuangan yang besar, sehingga juga bisa ke sana. Yayasan Remaja Islam Surakarta. Bahkan mereka itu terkadang bingung gimana caranya untuk menghabiskan uang. Karena saya termasuk bagian dari pengurus inti dan terkadang berdiskusi ini program apa, karena memang sulit untuk mencari remaja. Nah, itu untuk Forkrim. Ini gambaran saja. Kalau bisa diajak kerjasama, sehingga insyaallah sumber daya manusia dapat. Yang kedua, keuangan insyaallah bisa dapat bantuan. Kalau di Yayasan Remaja Islam Surakarta, mereka punya sekitar hampir 500 sampai 1000 kotak yang tersebar di Solo Raya, sehingga penghasilan bulanannya itu lumayan besar dari kotak yang disebar ke toko-toko atau di rumah-rumah.
Nah itu. Kemudian saya bertanya kepada mungkin Masjid Al-Qomar yang malam hari ini sebagai tuan rumah. Mohon masukannya, gambarannya bagaimana kajian remaja yang dilaksanakan di masjid ini. Gitu ya, mungkin tadi ada takmir, perwakilan takmir. Seperti apa menarik remaja, kemudian seperti apa isi kajiannya. Kemudian kira-kira remaja tertarik atau tidak. Karena di Muhajirin ini kalau kajian bapak-bapak, ibu-ibu kayaknya sudah hampir setiap hari ada. Cuma kajian remajanya hampir tidak ada. Nah itu mungkin saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya. Jadi ada LKG TPQ dan Yayasan Remaja Islam ya tadi. Terima kasih. Mohon maaf mungkin nanti bisa kontak personnya bisa di nanti maksudnya biar ditindaklanjuti dari teman-teman. Monggo Bapak-bapak kalau ada seperti ini kan kita bisa lebih enak, ataupun mungkin nanti dari kami harapkan ke depan kita akan mungkin di Jabri atau seperti apa masing-masing takmir masjid bisa menyampaikan. Di wilayah lingkungannya kan biasanya ada 1, 2, 3 bahkan mungkin beberapa yang bisa menjadi penyokong masjid, biasanya kan ada. Nah monggo nanti bisa diinformasikan ke kami, nanti akan kami data baik bersama dengan Bapak maupun nanti kita tetap akan komunikasi dengan Bapak-bapak untuk menjaring seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, dan insya Allah nanti setiap kegiatan akan kita laporkan kegiatannya melalui paling tidak WA nanti. Jadi melalui WhatsApp kita akan laporkan setiap kegiatan dan juga pengumpulan dana untuk setiap kegiatan. Insya Allah akan kami laporkan setelah kegiatan ada laporan dan kita sampaikan lagi ada kegiatan berikutnya. Monggo Bapak-bapak yang mau menanggapi bisa dilanjutkan. Berkaitan remaja ya mungkin sedikit ya, di tempat kami alhamdulillah berjalan. Meskipun ya kadang sedikit ini kalau saya melihat dari beliau Bapak Kino intinya istiqomah sing ngisi raketang enake wong loro yo diisi seperti itu. Jadi dari dulu ada alhamdulillah walaupun silih berganti, yang ini sudah hilang ini ada seperti itu. Kemudian ya mungkin beberapa waktu ini ya sering dikasih undangan terus menerus, kalaupun materi ya sementara ini karena kita memang belum mengundang dari luar, karena tadi untuk istiqomah kalau kita ngambil bahasanya pas manggil dari luar yang datang hanya 4 orang ya kita kasih yang jauh-jauh juga, walaupun sebenarnya juga tidak boleh seperti itu. Jadi monggo tetap diadakan walaupun mungkin nanti hanya 1 orang 2 orang, sementara yang dapat kami sampaikan seperti itu. Monggo mungkin dari Bapak Sukino mau menambahkan. Terkait remaja memang ini menjadi masalah di setiap masjid, mungkin hampir setiap masjid nih. Kalau kita lihat remaja itu memang paling sedikit ya. Yang banyak itu masih ibu-ibu. Saya yakin pengajian ibu-ibu itu yang paling banyak. Di Al-Qomar juga seperti itu, ibu-ibu bisa mencapai 60-70, tapi kalau remaja ya kurang lebih 20 di sinilah. Kadang menyampai 30, tapi kemarin yang terakhir cuma 4 anak pas hujan ya. Tapi tambah ya akhirnya sudah 10 ya. Jadi monggo yang ada kajian remaja tetap diadakan, apapun atau bagaimanapun kondisinya tetap kita jalankan gitu. Walaupun yang datang sedikit tetap berlangsung, jangan sampai berhenti. Begitu juga TPA ya, TPA dari yang ada TPA-nya monggo yang menginginkan untuk dana dari FKOIM untuk guru TPA. Selama ini memang ada cuma 100.000 untuk guru TPA. Jadi yang menginginkan yang di situ ada TPA-nya monggo bisa mengirimkan surat ke pengurus. Syaratnya jadi tidak perlu proposal lengkap, yang penting ada kegiatannya, penanggung jawabnya siapa, harinya apa saja, muridnya berapa ya, perlu penjelasan itu saja untuk bukti.
Oke, monggo bisa diteruskan untuk yang lain. Mungkin sedikit tambahin ya. Pengalaman kami mungkin yang remaja pernah menjadi banyak ya, kita termasuk dulu pernah berpengalaman kita jadi guru TPA itu bisa kalau kumpul semua bisa sampai 15 orang. Itu memang diawali dari TPA. Jadi ketika TPA mulai dari SD, nah kemudian kalau bisa setelah SMP itu masih diuri-uri, sehingga nanti ketika SMA itu bisa menjadi guru. Maka insya Allah dari situ pengalaman yang dulu kita saya megang remaja dari dia kelas 5 sampai ada yang SMP, SMA masih mau TPA, dan akhirnya itu yang bisa menjadi salah satu pelopor untuk bisa menggerakkan semua. Tapi pada akhirnya ketika sudah pada nikah juga hilang semua, Mas. Ya hanya saja itu tadi regenerasi, ketika memang sudah TPA-nya tidak kurang terpegang, itu akhirnya yang paling rawan itu adalah SMP. Biasanya terus hilang. Nah itu pengalaman. Nah, monggo mungkin nanti di TPA sebenarnya kuncinya. Ketika TPA-nya bisa dikunci, anaknya sampai SMP masih TPA, sebenarnya insya Allah bisa baik jadi remaja. Hanya saja itu tadi masalahnya harus karena mungkin kesibukan kami juga akhirnya kurang terpegang, dan akhirnya ya demikian. Kita pun juga sekarang agak kewalahan juga walaupun berjalan dengan apa adanya. Monggo yang lainnya bisa ditambahkan. Oke, fokus ke yang ini dulu aja, mungkin ke ini kalau ada mungkin bisa diusulkan sekarang tanpa harus Pak ini saya punya ini dimasukkan ini proposal ke sini. Monggo bisa sekarang pun tidak ada masalah, langsung kita catat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah berusaha melobi Pak Ketua FKUM, Bapak Haji Triharyono. Beliau menyetujui sebagai bentuk perhatian FKUM terhadap Porkrim sekecil apapun. Ya. Tadi saya sebenarnya berusaha, saya sebenarnya ada usulan, masjid di Mojosongo ini kan jumlahnya hampir 80-an ya. Kalau mau bayar 100 mungkin ada ya mungkin kan gitu. Cuma sekarang itu yang bayar 10.000 itu berapa masjid toh? Pak Amin, ada berapa masjid hari ini yang bayar iuran 10.000 itu ada berapa masjid? 12. Nah, hanya 12 dari 100, Masya Allah, sangat kecil sekali ya. Nah, saya itu masih punya angan-angan. Meskipun ya bagaimana sih caranya, meskipun nggak hadir di FKUM itu legowo ngasih iuran per bulan hanya 10.000 itu loh, misalnya kalau sudah begitu nanti uang itu nanti bisa sebagian untuk Porkrim, tapi itu kan harapannya masih ya gampang-gampang susah kan begitu. Nah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Triharyono itu setuju, kan ada bendara satu di Mas Amin atau Mas Taufik itu. Nah, kemudian yang kedua yang kenceleng keliling itu yang sekarang dipegang oleh Pak Dartono